Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini saya sudah berada di SMP Negeri 26 Jakarta Timur. Sekolah ini berada di wilayah Jatinegara. Dan saya sudah berada di sini adalah untuk pengawasan pembelajaran tatap muka terbatas di SMP Negeri 26 Jakarta. Nah, seperti apa? Kita lihat ya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera bunyikan loncengnya agar bisa mengupdate video-video kami tentang pendidikan dan anak. Oke, ikuti terus saya. Salam kenal. Ibu piket ya. Oh, piketnya di sini ya. Ini ada kelas juga? Ada. Oke. Ini ruang BK, Ibu. Oh, ruang BK. Ruang BK. Nah, ini pelayanan. Selamat pagi. Tamunya, Oh, kerjanya. apa kabar Ibu? Salam kenal. Oh iya, Bu Rusli, Ibu guru BK ya? Iya, Ibu. Muridnya 600, guru BK-nya berapa, Bu? Guru BK-nya sekarang tadinya 3, baru pensiun 1, tinggal 2 sekarang. Sekarang tinggal 2, jadi Ibu pegang 300-an dong ya? Betul, Ibu. Tapi aman nih ya, ada jendela. Aman. Jadi kalau paling gini sih Bu, kalau anak-anak konsultasi, misalnya yang pribadi bisa mau di sini, mungkin perlu mika. Iya, iya. Terus biar Ibu kan bisa melayani banyak anak, misalnya kelas 3 ya, kan suka ada konsultasi ya. Misalnya Ibu sehari berapa orang, nah biar aman aja, plastik. Jadi kalau pribadi Ibu juga terlindungi gitu. Ini kalau konsultasi kelompok ya Bu? Iya. Kan berarti gurunya di sini, anak-anak di situ ya, udah jaga jarak ya. Pagi Pak, Bapak, oh guru? Olahraga. Oh, olahraga. Jadi karena belum boleh pakai lapangan ya. Iya, jadi teori dong ya. Nggak apa-apa, Bapak ngajar aja coba, biar kami mampir sebentar melihat. Ayo dikasih sama Ibu Yani. Silakan dilanjutkan Pak Rudi. Oke. Apa Pak, Bapak harapannya apa nih? Biar bisa praktek atau gimana? Maunya sih begitu. Maunya gitu ya. Jadi kalau ngajarin misalnya cara memegang bola, misalnya basket itu gimana caranya Pak kalau PJJ? Ya kita anak-anak suruh ini aja di rumah aja Pak Bu. Oh, Praktek jadi ini, ya. kalau mereka punya bola ya, kalau Iya enggak itu kesulitannya di situ. agak kesulitan ya. Jadi Bapak kalau menilai jadi agak sulit ya kalau praktek gitu ya. Iya. Tapi kalau teori sebenarnya mudah ya, tinggal anak-anak menghafal Iya, terus Bapak betul, bikin betul. soal ya. Iya. Yang sudah adalah olahraga itu prakteknya tadi ya. Bapak lebih enak menilai praktek berarti ya. Iya. Karena yang diutamakan praktek Bu. Namanya Betul. keterampilan ya olahraga Iya. utamanya ya. Oke. Mudah-mudahan nanti sudah bisa praktek ya Pak ya. Iya. Terima kasih Pak Rudi, selamat mengajar. Terima kasih. Oh ya. Pak Isa. Pagi Pak. Guru agama. Oh, pelajaran agama. Ya, lanjut aja Pak. Kami cuma mau melihat. Saya dari KPI lihat aja Pak. Silahkan Pak, dilanjutkan. Grogi kalau dilihatin. Sudah biasa. Ini aktivitas anak-anak sedang apa nih Pak? Ini yang ngerjain Bu. Tadi saya jelasin, terus mereka mengerjakan. Oh, baru menjelaskan materi tadi. Iya. Materinya tentang? Tentang persatuan, dasarnya persatuan haji dan umroh. Oh, sekarang mereka mengerjakan Iya, tugas. Saya mau berangkatin nggak ada uangnya Bu. Saya habis materinya. Terbatas juga yang boleh pergi sama Iya, Arab ya. Oke. Kalau pelajaran agama sih barangkali kalau PJJ sama PTM bedanya apa tuh Pak? Sama aja sih Bu. Sama aja ya. Sama aja materi kalau saya kebetulan saya PTM terus anak ini ya materinya saya samain gitu. Artinya semuanya dapat Dapat. ininya yang sama gitu Betul. ya. Saya kirim PowerPoint-nya yang di rumah, terus saya kirim PDF-nya. Kalau yang di sini bedanya saya jelasin aja gitu. Siap. Jadi nggak semeter ya. Emang mejanya begini ya Bu? Iya. Kalau dari sisi jarak ke sini mah udah bagus ya. Kiri kanannya ya. Kalau ini satu, ini 2 Bu. Hanya Hanya 2. 2 orang. 1 kosong.
Oh, padahal nanti sekarang udah 100% ya masuk guru? 75 maksimal 75. Terus nanti kalau 100% gurunya itu ada ruang guru lagi atau gimana? Kalau yang kami, kalau staf wakil kan ada ruang di bawah Sendiri, ya. Untuk ruang kesenian ada sendiri. Untuk beberapa Guru BK sendiri di ruangannya. Iya, betul. Jadi di sini ya yang umum lah. Di sini hanya guru. Berapa jumlah gurunya, Bu? Kalau jumlah guru semuanya 28. Oh, 28. Dan itu tadi terbagi-bagi. Paling di sini ada berapa? Sekitar 19-an gitu. Iya, sekitar itu. Oke. Ya, itu pun ya. Ya, yang penting sih ada jendela, terus sirkulasi udaranya jangan selalu tertutup gitu ya, karena iya virus yang terakhir nih virus yang ringan kan yang masuk ke AC ya. Jadi kalau keluar langsung menyebarkan gitu kalau dia nempel Bu di AC. Makanya kalau dibuka kan sirkulasinya jalan terus tuh, udaranya berganti. Itu sih yang penting ya, karena mau gimana kecil. Mungkin kalau nanti semuanya masuk ya memang tadi ya jaga jarak yang harus dipikirkan. Apakah nambah kursi yang kayak gini nih biar berjarak jadi nggak dempet-dempet ya. Kalau ini kan terlalu dekat, tapi tadi Ibu bilang kan berjarak ya, artinya 2 orang saja. Sekarang mulai dari pukul 7, mulai jam pelajaran pertama. Shift 1 sampai jam? Terakhir sampai 10.50, itu hanya itu saja satu shift. Oh, Kalau yang nanti mau 2. Kalau Nanti kalau udah 2 tetapkan rencananya 2. jam? Kalau 2 nanti yang pagi setengah 7 sampai jam 12.20, yang siang jam 12.30 sampai jam 17.30. Kasian dong gurunya ya. 2 shift, jadi nanti Gurunya juga 2 shift. Enggak. Kalau pagi-pagi kalau yang siang guru sih, pagi-pagi. ya. Oh, oke. Ya, Oh. pokoknya ruangannya kecil-kecil mungil. Mungil-mungil. Iya ya, mungil-mungil gini ya. Tapi ini memang ini ya sarana Iya. anak-anak bisa pakai internet ini atau bisa jaringannya dari ruang komputer. Dan ini sudah dibuat itu ya, apa? Fasilitas untuk Fasilitasnya ya, dan udah ada jaga jarak nih ya. ya. Oke. Baik. Waktu sementaranya Ibu ambil. Oh, jauh ke dalam ya, karena nggak ada pilihan ya. Iya, kami taruh paling pojok. Tapi untungnya Bu, cepat mas. Iya. Oh, Ibu apa sini Bu ya nih? Ya. Iya sebenarnya sih ruang isolasi sementara itu atau SOP-nya nggak kelihatan ya. Harusnya memang dia di depan untuk tidak masuk ke lingkungan sekolah ya. Tapi Ibu kayaknya nggak punya pilihan ya. Terus yang kedua sebenarnya harus ada SOP Bu. Jadi 2 hal ditanya sama anak yang misalnya suhunya di atas 37,3 misalnya ya. Atau dia sebenarnya suhunya normal tapi waktu Pak Satpam beginiin termogan, dia kayak batuk gitu misalnya, atau dia kayak pilek, kok gitu, nah kan berarti langsung segera di ruangan ini ya Bu. Nah 2 hal yang ditanya pada saat itu adalah gini, pernah dalam waktu dekat ini beberapa hari terakhir diajak ya sama orang tua ke luar kota, misalnya untuk piknik, kan bisa jadi. Nah kalau dia bilang enggak, tanya yang kedua, kontak erat enggak sama orang yang positif. Misalnya kedatangan tamu hari ini, nggak tahu 5 hari kemudian tamunya udah balik ke daerah, tamunya bilang saya positif, nah berarti kan sempat kontak erat. Nah kalau dia jawab tidak dua-duanya, cukup dia dipulangkan, panggil orang tua, ini pilek Pak anaknya, sembuhin dulu aja. Tapi kalau dia jawab salah satunya kontak erat, enggak, tapi habis piknik. Bisa jadi juga bukan piknik, diajak ada pesta keluarga di Bandung misalnya. Kan jadi kemungkinan dia habis berkumpul kan dengan dan perjalanan kan. Nah kalau salah satu iya, Ibu ke puskesmas, suruh di tracing, testing sama treatment 3T. Jadi kalau itu langsung kontak puskesmas nih, menunjukkan 2 dari 2 pertanyaan kami, 1 dijawabnya iya. Jadi panggil puskesmas, tapi kalau dua-duanya jawabannya enggak, maka kita menggunakan tadi panggil orang tua. Jadi itu harus SOP yang dibuat gitu. Itu sih kira-kira gitu. Dan tapi yang nanya guru Ibu yang
kan Satgas Covid Ibu misalnya piket hari ini ya siapa? Yang nanya dia. Nah itu pakai baju APD, tapi bukan APD kayak rumah sakit Bu. Kan kalau dia positif, kasihan gurunya harus dilindungi. APD yang cuma di pinggang tuh loh, Bu, kayak kita masuk ruang ICU. Iya, betul. Nah itu harus ada persediaan di sekolah ya. Itu aja sih, karena bisa jadi kayak murid Ibu yang kemarin positif itu ya untungnya kan tidak menyebarkan ya. Artinya sempat terdeteksi cepat. Kalau tidak maka bisa kena nih yang lain. Nah kalau pas gurunya nanya dia positif dan gurunya kena kan? Kebetulan saya yang pas ngajar saat itu. Pertemuan awal, jadi ibu kan ingin kenal anak, gitu. Ibu masuk ke tugas Iya. Saya positif, saya langsung ke Ibu tugas langsung rumah swab sakit. juga. Oh iya. Nah, siapa namanya? Asyadila Alguna, Kamu lebih suka PTM apa PJJ? PTM, PTM, kenapa? karena lebih ada interaksinya. Lebih ada interaksinya. Kalau nyanyi kayak gini waktu PJJ ada nggak? Kurang Nggak ada. Cuma nari doang. Oke, tadi saya sudah berkeliling sekolah ya, ditemani oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah, dan sekarang kami ngobrol dengan Ibu Kepala Sekolah untuk menanyakan hal yang terkait dengan pembelajaran tatap muka di sekolah ini. Oke ya, sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe ya. Mari kita ikuti obrolan dengan Ibu Kepala Sekolah. Ibu, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat baik ya. Ini Ibu lagi punya kesibukan kebetulan mau ada yang terkait sekolah penggerak ya Bu, wawancara ya. Wawancara Nah, dengan kementerian. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek ya. Iya. Terima kasih nih Bu waktunya. Ya, Sebelumnya sama-sama. tak kenal maka tak sayang katanya ya Bu. Iya, betul, Sekarang betul, silakan betul. Bu, kenalan. Bu Retno, nama saya Ibu Uripa. Berasal dari Bumiayu, Jawa Tengah. Oh nggih. Kalau orang bilang itu Portugal, Apa itu Portugal? antara Purwokerto Tegal. Oh, iya. Nah, saya sebelum di SMP 26, saya mengajar di SMP 172 Jakarta, dekat stasiun Cakung. Oh iya. Masih Jakarta Timur juga Masih berarti. Jakarta Timur, cuma kecamatan Cakung. Iya. Saya mulai tugas di SMP 26 sejak 20 Agustus 2021. Tanggal 20 Agustus saya dilantik dan dapat SK resmi mulai menjalankan tugas per 1 September. Jadi baru 3 bulan. Baru 3 bulan ya. Dan ini betul penempatan Ibu pertama ya Pertama. sebagai kepala sekolah. promosi. Nah oke, nah itu berarti Agustus 1 September baru menjadi baru masuklah bertugas Masuk, gitu. Nah di Oktober baru Ibu dapat SK untuk pembelajaran tatap muka. Iya. Oke, nah sebenarnya seperti apa tuh nyiapinnya tuh? Kan berarti pendek sekali tuh waktu nyiapin ya Iya. ketika Ibu masuk jadi kepala sekolah. Nah itu seperti apa Bu? Betul. Pas 1 September saya masuk, proses untuk PTMT sudah berjalan dari kepala sekolah lama. Langsung setelah penilaian belum memenuhi syarat karena siswanya ada sekitar 64 belum vaksin. Oh dari berapa? Dari jumlah Dari murid jumlah semuanya 600-an. 600-an. 64 belum. 64 belum. Berarti sekitar vaksin. 10% ya. 10%. Oke. Itu yang membuat kita belum boleh vaksin. Akhirnya yang tahap berikutnya kita mau ikut lagi, mendaftar ikut tes, langsung biasa mengisi instrumen, langsung anak-anak maupun guru semuanya udah vaksin. Hanya beberapa yang karena punya komorbid ya kan. Oh iya, memang nggak bisa vaksin kalau belum itu. bisa. Jadi akhirnya lolos di tahap keempat. Oh, jadi baru ya. Iya. Nah, setelah lolos kemudian melaksanakan gitu ya. Apa ini tanggapan guru maupun anak-anak, Bu? Nah, untuk guru semua seneng karena kalau mengajar lewat daring itu ya dibilang susah untuk menarik tugas-tugas itu susah. Hanya beberapa orang yang rajin. Oke. Dengan adanya tatap muka, guru itu kesempatan untuk menarik tugas. Tagihan namanya. Nagih untuk penagih. Iya. Dan terutama yang guru-guru yang mengajar matematik, IPA, itu kan
kesempatan untuk menjelaskan. Kalau lewat BDR kan kadang-kadang Lebih sulit. anak kurang nangkep, nggak bisa. Tapi kalau langsung bisa. Nah, terus untuk tanggapan orang tua, rata-rata ya setuju. Tapi ada yang tidak setuju dengan alasan satu, karena orang tuanya pernah kena COVID. Oke. Terus itu anak satu-satunya. Oh. Jadi dia was-was. Was-was. Tapi jumlahnya nggak banyak. Dari murid ibu berapa yang nggak diizinkan orang tua? Hanya yang pakai surat itu ketahuan 10. Hanya 10 ya, dari 600 sekian itu Iya. ya. Artinya sebenarnya sih sedikit ya Bu, ya rata-rata mengizinkan. Nah kalau anak sendiri seneng nggak menurut ibu? Seneng. Seneng? Karena seneng karena kalau di rumah itu PT. Oh beda. Ya terus? Terus yang keduanya kan nggak ketemu temen itu. Terus Nggak dapat yang- uang jajan? Nggak dapat uang jajan itu yang utama. Terus yang berikutnya yaitu pada kendala di pelajaran matematik, IPA. Ada kendala pelajaran juga ya, artinya anak-anak juga mengalami kesulitan Iya. untuk memahami pelajaran-pelajaran kalau pakai daring gitu ya. pakai Terutama daring. tadi yang ibu sebut matematik misalnya Iya, gitu. betul. Nah kalau misalnya dari pelaksanaan yang sudah berarti hampir 2 bulan ya Bu ya? Oktober, November, sebulanan Oktober, gitu lah ya. Sebulan lebih. Sebulan lebih lah. Nah ibu harapannya apa nih? Nah harapannya untuk khususnya di SMP 26 itu PTMT semoga lancar dan Oke. semoga tidak ada yang positif lagi karena sempat positif, ada yang positif. Ada kasus. 11 Oktober masuk, tanggal 18 hasil PCR keluar, ternyata ada 1 anak yang positif. Akhirnya ditutup 18, 19, 20, 3 3 hari hari. ditutup. Langsung masuk lagi PTMT lagi. Oh berarti itu dari klaster keluarga ya? Iya. Anak itu ya? Terus dan anak itu tinggalnya di Matraman, bukan kecamatan. Bukan kecamatan Kampung sini. Melayu, bukan Ini Jatinegara. masuk Kampung Melayu, Kampung Jatinegara. Melayu, Kecamatan Jatinegara. Kecamatan Jatinegara. Oh, jadi memang pernah ya. Jadi setelah dibuka 11 Oktober, kata Ibu 18 Oktober, Iya. ternyata ada yang positif COVID karena dari klaster keluarga. Sekolah sempat ditutup gitu ya, sterilisasi lah dilakukan betul, gitu ya. betul. Kemudian dibuka kembali 3 hari kemudian dan alhamdulillah sampai hari ini nggak ada dan ada, mudah-mudahan alhamdulillah. seterusnya nggak ada kata Ibu gitu. Harapan Ibu seperti Harapannya itu seperti gitu itu. ya. Nah kalau terakhir nih Bu, Ibu sebagai kepala sekolah sendiri sebenarnya ketika pembelajaran tatap muka yang seperti ini gitu, Ibu ngerasa lebih enak jadi kepala sekolah dengan ada PTM atau gimana? Sebenarnya itu semua ada plus dan minusnya. Tapi lebih kita ya sebagai kepala sekolah ya lebih enaknya tatap muka. Oh oke. Heeh. Lebih enaknya tatap muka ya. Kita bisa memantau semuanya. Kalau di rumah kan itu kendalanya. Karakter anak juga nggak kelihatan Nggak dengan bisa jelas. memantau langsung. Kadang ada yang alasannya kuota. Kuotanya nggak Sinyal. punya sinyal. Ada lagi yang nggak HP-nya rusak dan macam-macam. Macam-macam ya. Jadi sebagai kepala sekolah juga Iya. lebih nyaman dengan PTM. Dengan PTM. Oke. Jadi semua terkendali, semuanya terawasi dan hak-haknya dipenuhi. Oke. Ya, demikian ya obrolan kita dengan Ibu Kepala Sekolah ya dari SMP Negeri 26 Jakarta gitu ya. Jadi beliau juga senang sebenarnya sebagai kepala sekolah lebih suka juga pembelajaran tatap muka karena semua proses jadi lebih enak dikendalikan, Iya, juga lebih enak betul. langsung dilihat ya Bu ya. Betul. Kalaupun ada salah langsung Iya. diperbaiki, ditegur misalnya kalau ada hal-hal yang memang keliru ya. Oke, demikian obrolan kita. Jangan lupa untuk di-like, share, komen, dan subscribe ya. Bagi yang belum subscribe, segera bunyikan loncengnya dan kita akan ketemu lagi pada video-video lain bertema pendidikan dan anak. Ibu, terima kasih banyak. Sama-sama, Bu Retno. Ya. Assalamualaikum Atas warahmatullahi wabarakatuh. kunjungannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.